Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Husen BNA. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dari Thailand yang berjudul Low Season tahun 2020. Oke, daripada kalian penasaran, mari kita bahas ke alur ceritanya. Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Lin. Lin berencana berkunjung ke suatu tempat yang terpencil yang bernama Diau Doi. Ia tak sengaja bertemu dengan bapak-bapak yang menggunakan egrang, tapi bapak itu tidak bisa menggunakannya. Lin dibawa ke tempat penginapan yang dimiliki oleh bapak-bapak tadi. Di sana, Lin merasa tidak nyaman karena tingkah bapak itu. Bapak itu mengatakan kalau sepupunya baru saja tenggelam dan meninggal. Lin lalu memotong pembicaraannya, karena ia sedikit merasa takut. Saat sedang berjalan, tiba-tiba lampu yang di belakangnya hidup dengan sendirinya. Ia pun tidak memedulikannya. Dan segera Lin pergi ke kamar yang ia sewa di penginapan itu. Saat di kamar, ia sedikit merasa ketakutan karena mendengar cerita bapak tadi. Saat sedang gosok gigi, tiba-tiba terdengar orang yang sedang menggedor kamarnya. Ia pun lantas keluar dari kamar mandi untuk mengecek, tapi tidak ada orang sama sekali. Lagi-lagi, ia teringat dengan cerita bapak-bapak tadi tentang sepupunya yang baru saja meninggal. Ia yang takut langsung berlari ke kamarnya. Berhubung ada tokek besar yang tiba-tiba menyerangnya. Ia pun lari keluar dari kamar dan meminta bantuan ke kamar sebelah. Namun, yang ia temukan adalah seorang hantu yang sedang makan tokek. Ia pun berteriak histeris dan lari ketakutan. Esok harinya, ia terbangun di kantin dekat penginapan. Di sana, ia kaget karena melihat seorang pria. Pria itu bernama Pud, yang sedang menginap di penginapan itu juga. Setelah itu, ia menemui supir taksi dan meminta diantarkan ke suatu tempat yang bernama Keu Mai Pan. Namun, supir itu sudah terlebih dahulu di-booking oleh Pud untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Lin yang kebingungan kemudian memohon dengan Pud untuk ikut dengannya. Pud yang sedikit kasihan dengan Lin akhirnya membolehkan Lin untuk ikut dengannya. Saat sedang berjalan, ia mengingat kenangan bersama pacarnya dulu. Pacar Lin bernama Thor. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangan masa lalu. Ia ternyata sudah putus dengan pacarnya tersebut dan pergi ke pulau itu agar bisa move on. Rupanya Lin selalu gagal dalam menjalin hubungan karena dirinya dapat melihat arwah yang bergentayangan. Setiap pria yang dekat dengannya lalu merasa ketakutan apabila dekat dengan Lin, termasuk teman baiknya sendiri yang bernama Get. Teman Lin ini mengetahui bahwa Lin dapat melihat arwah gentayangan. Lalu Lin bertemu seorang pria bernama Thor. Dikala itu, Thor dan Lin sedang syuting film bersama. Thor ini adalah kakak tingkat Lin di kampusnya. Ketika saat sedang berakting film, ia lagi-lagi melihat hantu perempuan. Ia pun lari ketakutan dan langsung memeluk Thor. Tetapi pelukan itu tidak ada di dalam skrip yang sedang mereka mainkan. Alhasil, Lin dimarahi oleh sutradara film. Saat sedang menonton bioskop, ia terus dihantui dan membuatnya merasa tertekan.
Thor merasa aneh dengan sikap Lin baru-baru ini dan merasa muak dengan sikapnya itu. Tak lama, kemudian seekor perempuan datang dan menghampiri mereka berdua. Thor yang sudah muak dengan sikap Lin kemudian mengatakan kepada wanita itu bahwa Lin hanyalah adiknya. Karena hal itu, Lin merasa sangat kecewa, bercampur sedih dan galau. Hari-hari telah berlalu. Diberitakan Thor telah berpacaran dengan wanita tadi. Thor merupakan seorang artis yang terkenal di Thailand. Dan karena hal itu, Lin yang patah hatinya memutuskan untuk pergi ke suatu tempat agar bisa move on dari Thor. Kembali lagi ke masa sekarang. Lin yang tidak memiliki ketujuan akhirnya memutuskan untuk mengikuti Put kemanapun ia pergi. Mereka lalu pergi dan film pun dimulai. Oke, lanjut. Put adalah seorang penulis yang sedang mencari inspirasi di pulau itu. Di dalam perjalanan, tiba-tiba ada pohon tumbang di depan mobil yang mereka naiki. Put lalu turun untuk membantu meminggirkan sisa-sisa ranting pohon itu. Tetapi Lin masih saja stalking Instagram mantannya yang sudah bahagia dengan pacar barunya. Setelah beres meminggirkan pohon, Put melihat Lin sudah tidak berada di dalam mobil. Ternyata Lin mabuk kendaraan. Put dengan cepat membawa Lin kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Lin yang setengah sadar menunjuk ke belakang dan mengatakan kepada bapak sopir dan Put kalau masih ada orang yang berdiri di sana. Tapi Put tidak melihat siapa-siapa di belakang mobil tersebut. Mulailah dari situ Put menyadari kalau Lin bisa melihat arwah bergentayangan. Ia dengan cepat menyuruh supir untuk segera berangkat. Lin yang setengah mabuk tadi mulai tertidur karena kelelahan. Put akhirnya menemukan inspirasi untuk tulisannya. Ia menggunakan Lin sebagai tokoh utama dalam tulisannya. Singkat cerita, Lin terbangun dari tidurnya. Saat baru bangun, ia dikejutkan oleh sesosok penampakan hantu yang mengintipnya di kamar. Ia pun dengan cepat keluar dari kamar tersebut dan segera bergabung dengan yang lainnya. Di sana, Lin merasa heran dan merasa asing dengan orang-orang di sana. Ternyata saat ia tertidur di dalam mobil, dirinya dibawa oleh Put ke penginapan tempat teman-temannya. Pria ini bernama Om. Ia adalah pemilik penginapan tersebut. Malamnya, Lin menanyakan kenapa mereka semua berkumpul di tempat ini. Aum lalu menceritakan kalau mereka semua adalah orang-orang yang sedang patah hati dan berkunjung ke pulau ini untuk mencari hiburan agar bisa move on dari masa lalunya, termasuk Put. Put mantannya merupakan sutradara film dan Put sendiri adalah penulis naskah cerita filmnya. Namun, Put diselingkuhkan oleh pacarnya sendiri dan pacarnya berkencan dengan aktor film tersebut. Dan itulah alasan Put datang ke pulau ini untuk mencari inspirasi karena ia sedang menulis naskah film horor. Mereka di sana pun bersenang-senang, bermain kartu, minum-minum, hingga mabuk dan main hujan-hujanan. Sesaat mereka nampak terlihat akrab dan mulai melupakan masa lalu mereka masing-masing. Scene berganti ke esokan harinya. Keesokan harinya, saat Lin terbangun, lagi-lagi ia didatangi sosok hantu India yang mengatakan, "We are Koh, we are Jay." Bangun tidur langsung disapa oleh hantu, sungguh hantu yang pengertian. Melihat hantu tersebut, ia pun bergegas lari keluar dari kamar. Saat di luar, ia menanyakan kepada Aum dan Put arti "We are Koh, we are Jay." Aum mengatakan artinya "berikan aku sesajen." Lin pun menelan air liur sambil memandang kamar yang berada di atas.
Aum yang paham akan hal itu dengan cepat pergi dari sana. Lalu Put dan Lin pergi menggunakan motor, namun mereka terjatuh karena jalannya yang berlumpur dan licin. Motor yang dipakai mereka mengalami kerusakan karena terjatuh. Mereka akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat sedang berjalan di antara persawahan, Lin terjatuh kembali karena tanahnya licin. Put tidak menolongnya, melainkan mengabadikan momen itu dengan kamera yang ia genggam, lalu mengabadikan momen tersebut dengan memfotonya. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah teman Put. Tetapi teman Put tersebut tidak berada di rumah. Put menanyakan kepada Lin, apakah Lin bisa melihat hantu? Lin mengiyakan pertanyaan Put. Tetapi Put dengan sombongnya tidak percaya akan adanya hantu. Malamnya, Lin yang sedang asyik duduk dengan Put tiba-tiba kebelet beol dan berusaha mencari cangkul untuk menggali tanah karena di sana tidak ada WC. Ia pun mencari cangkul sampai ke gudang dekat rumah teman Put. Namun, bukan cangkul yang ia dapati, melainkan seekor mayat yang terbaring di sana. Ia pun sontak kaget dan berteriak, berlari kembali menuju Put. Di saat Lin hendak mengabari Put mengenai mayat itu, tiba-tiba teman Put datang dan memotong pembicaraannya. Ternyata, mayat yang ia lihat adalah teman Put barusan. Di sini Lin tahu bahwa teman Put sudah mati. Dan Lin terus-terusan berusaha memberitahu kepada Put kalau temannya yang sedang bicara tersebut sudah mati. Namun, omongannya selalu dipotong oleh hantu tersebut. Saat sedang mengobrol dengan Put, pria tua itu tampak tidak sengaja menjatuhkan bola matanya tepat di gelas minumnya. Tetapi Put tidak menyadari akan hal itu. Lalu, Lin menyuruh pria itu tadi untuk memasang matanya kembali. Pria tersebut dengan cepat memakan matanya kembali, dan matanya telah kembali ke posisi asalnya. Sebelumnya pria ini bernama Karai. Lalu Put mengatakan kepada Karai bahwa Lin bisa melihat hantu. Dan Lin diminta untuk melihat apakah di rumah itu ada hantu atau tidak. Seketika Lin langsung tersadar. Ternyata di sana tidak hanya ada satu hantu, melainkan ada satu keluarga yang menjadi hantu. Lin menjadi sangat ketakutan dan ia pun dengan cepat membawa Put keluar dari sana. Ia yang hendak menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Put, lagi-lagi digagalkan oleh Karai, yang dengan mudahnya berteleportasi secara tiba-tiba berada di dekat mereka. Karai menitip pesan kepada Put untuk mengabarkan kepada orang-orang pasar apabila padi miliknya sudah tumbuh untuk segera dipanen, dan hasil panennya dibagi-bagikan kepada orang-orang desa, agar orang-orang desa bisa memakan padi yang bebas bahan kimia. Ia tidak bisa memanennya karena besok ia akan kembali berkumpul dengan keluarganya. Setelah itu, Put dan Lin tidur di rumah itu untuk beristirahat. Keesokan harinya, Put mendapati Lin sudah tidak ada di tempat tidurnya. Ia pun merasa kebingungan dan langsung mencari Lin di area rumah Karai. Sampailah Put di depan gudang di belakang rumah Arai. Tetapi kakinya tersandung dan hidungnya mencium mulut Karai yang sudah menjadi mayat. Put yang ketakutan langsung mengeluarkan suara jeritannya. Lin hanya tertawa mendengar Put yang berteriak ketakutan. Setelah itu, mereka pergi dari sana.